Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sanusi Uci SPD MSI yang telah memberikan waktu untuk wawancara sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah manajemen Tinjas. Sebelumnya Bapak ini selaku sebagai apa? Ya, saya Ketua GMP PJOK Kota Bekasi. Saya juga alumni Unisma tahun 1989. Ya, lulus tahun 99. 10 tahun saya kuliah di Unisma. Ya. Anak saya juga Unisma, yang pertama di Unisma, yang kedua di Unisma juga semester 6 sekarang. Ya. Tujuan dari pada didirikannya MGMP, ya tujuannya suatu asosiasi atau himpunan guru yang memegang peran utama sebagai yang strategis sebagai pendidik yang di bidang olahraga. Ya. Tujuan yang organisasi tahun ini untuk meningkatkan dan memperluas ya kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Tujuannya banyak sekali ya. Peran utamanya adalah ya memfasilitasi ya guru dalam bidang studi yang sama yaitu PJOK dalam bertukar pendapat dan pengalaman mengajar. Nah, itulah jadi tujuan dari pada didirikannya MGMP PJOK. Nah, Lalu apakah ada dukungan dari pihak pemerintah, yayasan atau sponsor? dukungan pemerintah sangat banyak, apalagi di MGMP tahun ini. Kita melakukan kegiatan-kegiatan lomba, kegiatan meningkatkan prestasi guru itu didukung oleh Dinas Pendidikan, seperti pelaksanaan MGMP 1 ya, numerasi, literasi, AKM. Kegiatan O2SN didukung oleh Dinas Pendidikan. Kalau tanpa Dinas Pendidikan ya kita berjuang habis-habisan nanti. Nah, dengan adanya Dinas Pendidikan kita dipermudah untuk jalan menuju kegiatan itu. Nah, apalagi besok akan ada lagi kegiatan MGMP 2, yaitu adanya implementasi kurikulum merdeka ya, yang akan bergulir nanti di bulan Agustus. Itu aja jangka pendeknya tuh ya. Lalu kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendek? Kalau kendala untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun lalu, kita sulit karena tahun lalu dukungan dari Dinas Pendidikan tidak seperti tahun ini. Tahun ini dengan sangat penuh Dinas Pendidikan mendukung, seperti kegiatan itu kita sudah dibantu oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah menilai oleh kepala sekolah, dan nanti langsung kita dipermudah gitu. Yang saya alami di MGMP yang tahun ini melaksanakan kegiatan itu mudah dengan adanya peran serta kepala sekolah, Dinas Pendidikan. Ya kalau yang namanya kesulitan tuh ada pasti ya. Ya ada di segi kurangnya kekompakan antar pengurus ya, adanya pengurus yang tidak loyal, tapi itu tidak semua pengurus, hanya 1, 2, 3 gitu. Jadi perlunya loyalitas pengurus agar solid, kita tidak ada kekurangan apapun gitu. Bagaimana proses pembentukan susunan organisasi ini? Kalau di MGMP itu kita selalu ada pemilihan, itu selalu ada mubes, musyawarah besar pergantian ketua MGMP. Kita selalu di luar kota. Nah, nanti setelah terpilih kita dilodok bareng-bareng siapa yang menempati posisi-posisi dari wakil dan semua itu hak prerogatif ketua terpilih ya kalau dalam pengurusan. Lalu bagaimana sistem perekrutan anggota dalam organisasi ini?
perekrutan itu semua guru olahraga baik swasta maupun negeri ya itu udah wajib menjadi anggota MGMP ya, yang merasa guru olahraga mengajar baik karena tingkat SMP semua swasta negeri ya itu adalah anggota MGMP. Bagaimana pemenuhan SDM atau sumber daya manusia yang tepat di dalam organisasi ini? Sumber daya manusia itu dari bidang pendidikan itu kita melakukan workshop seperti ya sekarang kan kurikulum baru seperti IKM lah kita workshop. Terus workshop itu pertama ya yang menjadi narasumber di workshop nanti guru-guru sekota Bekasi ya di workshop oleh narasumber itu yang namanya pembinaan untuk arah ini untuk memajukan prestasi SDM-nya guru-guru. Kalau pemenuhan SDA-nya sumber daya alam kalau di MGMP sumber daya alam apa ya, kita nggak ada sumber daya alam, kita sumber daya hanya di kegiatan olahraga, sponsor paling yang kita manfaatkan seperti O2SN kita memakai sponsor ini gitu, seperti pembuatan jaket sponsornya, jadi sumber dana itu maksudnya dari situ kita kan kalau olahraga di situ ya, dari minuman misalnya minuman kayak teh pucuk, aqua ya itu ya sumber dayanya itu. Terus bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di organisasi? Ya untuk motivasi ya saya selalu berikan semangat. Ayo, yang namanya kita berorganisasi itu harus dari dalam diri kita sendiri karena organisasi itu capek meninggalkan sekolah, meninggalkan anak ya itu pasti resikonya ada ya. Tapi dengan semangat yang itu kita akan berkembang untuk organisasi ya semangat kita masing-masing aja karena guru itu tanpa semangat organisasi nggak bisa ya, tidak ada dari materi yang dilihat karena dalam organisasi MGM itu tidak digaji, tidak ada gajinya ya, tetapi persaudaraan, pengalaman ya pengetahuan yang kita nambah ya itu yang membuat mereka semangat gitu. Apakah ada pertemuan rutin pengurus organisasi ini? Kalau pertemuan rutin itu wajib, kita minimal 1 bulan sekali pasti pertemuan rutin. Tapi dengan di bulan-bulan ini kita sering sekali pertemuan karena banyak kegiatan. Ya, kegiatan yang pertama kemarin di MGMP 1, O2SN kemarin. Terus sekarang akan adanya IKM 2, ada IKM, MGMP 2 itu pertemuan banyak sekali. Pertemuan kita perlu karena kalau tanpa pertemuan kegiatan-kegiatan nggak akan berjalan lancar. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? Pendanaan kita kan ada bendahara ya. Bendaharanya tugasnya menangani semua keuangan yang berasal dari biasanya kalau dari sekolah itu dari BOS. Kan kalau ada kegiatan itu mereka kan dibayarkan oleh sekolah di BOS ya. Itu semuanya ada di rekening MGMP. Kita mempunyai rekening MGMP. Ya. Ya itulah dilihat dari rekening MGMP kita kelola ya, sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kalau untuk uang kas kita sementara uang kas ada tapi tidak wajib ya. Uang kas tidak wajib. Ya bahkan uang kas itu tidak bisa diandalkan untuk kegiatan. Kegiatan itu dari sumber BOS yang dikelola oleh sekolah mendaftarkan kepada MGMP. Sumber dananya itu aja. Lalu bagaimana cara mengkondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Ya kalau ada kegiatan ya kita semuanya kita atur ya, harus kita punya pengaturan yang baik kepada ini tugasnya ini, misalnya
kegiatannya nih, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, ya. Karena kalau tanpa diatur dengan tugasnya, semuanya masing-masing akan masing-masing gitu, ya. Ya, karena dalam kegiatan mereka ada masing-masing tugas. Ini bagian kalau DMGP ya, ini bagian penerimaan, ini bagian SPPD, ini bagian sebagai MC-nya gitu. Sudah ada itu bagian-bagian karena kita punya struktur. Ya, ada 3 strukturnya. Ya. Strukturnya ada 3, ada kurikulum, ada humas di situ. Ya. Yang berjumlah totalnya semua 18. Semua MGMP sama itu. Ya. Semua MGMP ada 15 kalau MGMP, kalau PJK 18. Tuh. Lalu selama berjalannya organisasi ini, adakah evaluasi berjalan yang dilakukan anggota atau pengurus berkaitan dengan program dan terwujudnya visi misi? Ya, evaluasi itu sering ya kita lakukan setelah kita kegiatan selesai, kita evaluasi. Ya, di mana kekurangannya kita evaluasi agar kegiatan yang sama di tahun depan minimal dikurangi kekurangannya. Ya, seperti kemarin kegiatan kita rapat, ya, evaluasi dan pembubaran, ya. Karena harus evaluasi penting, karena tanpa evaluasi kita ke depannya ada kegiatan seperti itu nggak akan lebih baik gitu. Yang terakhir nih Pak, jika ada anggota yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawab, langkah apakah yang dilakukan organisasi? Ya, yang pertama, kalau ada anggota yang malas-malasan, yang ini ya kita paling peneguran, seriusan. Sekarang dengan memanggil, ya, masih bisa mau nggak jadi anggota pengurus, ya, kendalanya apa, ya kita lihat. Kan kadang-kadang seperti bendahara saya sekarang nih, ya. Dia kenapa, ya mungkin terjadi kemarin kena kejadian, dia kena hipnotis, ya kan. Kenapa kok nggak ada kabar, nggak ada apa, ya itu kendalanya kita temuin ke rumahnya. Ternyata dia hipnotis sakit, terus mungkin agak gimana lah pikirannya mungkin masih trauma atau apa, jadi belum bisa aktif. Ya kita temuin, kita yang lalai dengan pekerjaannya, kita temuin kenapa gitu, ya. Kita secara ini aja pribadi, tidak melalui, kita jangan terasa secara umum, ya. Kita temuin bila perlu ke rumahnya gitu. Karena dengan itu kita akan tahu apa penyebabnya gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan mahasiswa Unisma ya semakin bagus prestasinya, semakin menjadi ke lapangan, menjadi guru, atau setelah mengajar menjadi guru, semuanya mempunyai SDM yang baik, ya, sehingga nama Unisma di Kota Bekasi itu di nomor 1 bersinar. Kenapa? Semua di Kota Bekasi ini, di KONI, ya, di organisasi itu, di olahraga itu semuanya rata-rata orang Unisma, ya. Berarti kan kita lihat orang SDM Unisma itu bagus, ya. Kita lihat di KONI, ya. KONI itu hampir Unisma semua, dari Pak Bujang, Pak Dindin, almarhum, ya, almarhum banyak dari senior saya itu di Unisma, ya. Itu ya doa saya, mudah-mudahan generasi berikutnya Unisma itu bisa menduduki jabatan-jabatan strategis tentang olahraga, memajukan olahraga di Kota Bekasi. Itu aja dari saya, makasih.